Washington DC tahun 1974, seorang anak bernama Ben menyelidiki loteng rumah kakeknya untuk mencari buku sejarah peninggalan keluarga mereka. Ben yang lagi mencari buku dikejutkan dengan kemunculan kakeknya di loteng, yang berkata kalau Ben seharusnya nggak boleh datang ke loteng, tetapi Ben penasaran tentang sejarah keluarga mereka yang ada di buku itu dan seharusnya usia Ben sudah cukup untuk mengetahui sejarah keluarga mereka. Kakek pun mulai bercerita di suatu malam pada tahun 1832, Charles Carroll, pria yang dulu pernah menandatangani deklarasi kemerdekaan terakhir dan juga anggota dari sebuah organisasi bernama Freemason. Charles dalam kondisi sekarat pergi ke Gedung Putih untuk menemui Andrew Jackson. Tujuannya ke sana untuk memberitahukan sesuatu yang penting. Sayangnya di malam itu Presiden gak ada di Gedung Putih, sehingga di akhir hayatnya dia mengatakan kepada satu orang yang bisa dia percayai, kakek dari kakeknya Ben, Thomas Gates, tentang sebuah harta karun yang melebihi semua imajinasi manusia. Harta ini telah diperebutkan selama berabad-abad, mulai dari para firaun, para kaisar, dan juga para pemimpin militer. Setiap kali harta itu berpindah tangan, jumlahnya semakin membesar. Tetapi secara tiba-tiba harta itu menghilang, kemudian muncul lagi 1000 tahun kemudian. Saat para kesatria Perang Suci pertama, atau biasa disebut kesatria Templar, menemukan ruang rahasia di bawah kuil Salomon. Mereka membawa harta itu ke Eropa, menyelundupkan semua harta itu keluar Eropa selama 1 abad terakhir. Kemudian mereka membentuk persaudaraan baru bernama Freemason untuk memberi penghormatan kepada para kesatria Templar yang dulu menjaga harta ini. Pada saat revolusi Amerika, harta itu kembali disembunyikan, bahkan George Washington, Benjamin Franklin, dan Paul Reeve juga anggota Freemason yang memastikan supaya harta ini tidak jatuh ke tangan orang Inggris. Sehingga mereka membuat beberapa petunjuk dan peta, namun sekarang ini petunjuk-petunjuknya hilang dan terlupakan. Sehingga mereka membuat beberapa petunjuk-petunjuk dan peta, namun sekarang ini petunjuk-petunjuknya hilang dan terlupakan. Hanya tersisa satu petunjuk yang dititipkan kepada kakek buyut Ben pada malam itu. Anggota Freemason juga meninggalkan petunjuk di dolar Amerika berupa simbol mata di piramida yang melihat segalanya. Sewaktu bercerita, ayah Ben masuk memotong percakapan mereka. Ayah Ben tidak percaya tentang harta ini karena sudah 6 generasi keluarga mereka mencari harta ini termasuk ayahnya. Ayahnya juga beranggapan segala hal tentang harta ini adalah konyol, kemudian mengajak Ben untuk pulang kembali ke rumah. Sebelum pulang, Ben bertanya kepada kakek apakah keluarga mereka ini para kesatria. Mendengar itu, kakek Ben tertawa dan mentasbihkan Ben sebagai kesatria yang akan mengemban tugas dari Templar Freemason dan juga keluarga Gates. Bertahun-tahun kemudian, Ben dan tim pencari harta juga seorang investor yang mendanai pencarian harta karun, berada di sebuah gletser yang luas untuk mencari sebuah kapal yang pernah terdampar di tempat ini. Pastinya aneh kalau ada kapal terdampar di hamparan es yang sepanjang mata memandang tidak ada laut di sana. Namun Riley menjelaskan kalau bisa saja dulu di sini ada laut. Tetapi karena ada kondisi hidrotermik, kemudian menghasilkan badai es yang didorong angin topan sehingga menyebabkan lautan membeku. Ben yang menangkap sinyal dari alat pendeteksi logam mulai menggali area itu dan menemukan sebuah lonceng bertuliskan Charlotte yang mengingatkan kita tentang surat yang dititipkan kakek buyut Ben. Ben berterima kasih ke investor yang mau mendanai dia untuk menemukan kapal Charlotte ini. Mereka pun masuk ke dalam kapal untuk mulai mencari harta apa saja yang ada di dalam. Namun mereka hanya menemukan sisa bubuk mesiu dan tubuh manusia yang tidak membusuk dikarenakan suhu dingin. Tapi Ben memperhatikan sesuatu yang aneh. Tubuh kapten seperti menjaga sesuatu. Sewaktu dibuka, Ben menemukan kotak yang disembunyikan di dalam peti berisikan bubuk mesiu. Di dalam kotak berisikan pipa antik yang mereka sebut dengan pipa Meerschaum. Memang pipa ini nggak bernilai miliaran ketika dijual, namun pipa ini adalah salah satu petunjuk untuk menemukan harta karun. Don't break it. Ben membuka gagang pipa kemudian menusukkan tangannya lalu melapisi pipa dengan darah yang memperlihatkan kita petunjuk lain sebuah teka-teki rumit. Teka-teki ini mengarahkan mereka ke sebuah peta yang ditaruh di belakang dokumen deklarasi kemerdekaan. Tapi yang namanya aset negara pasti sulit untuk mereka mengakses peta itu. Investor menawarkan bantuan tetapi dengan cara yang ilegal. Mendengar itu Ben menolak yang membuat mereka sekarang berselisih. Ben mengancam akan meledakkan tempat ini sehingga mereka semua nggak akan selamat.
Sewaktu melemparkan suara, api tersulut dari sarung tangan investor yang menyebabkan kepanikan di dalam kapal. Investor dan anak buahnya kabur dari tempat itu meninggalkan Ben dan Riley. Untungnya Ben dan Riley masih bisa selamat dari ledakan itu. Mengingat kalau Ian akan mencuri dokumen deklarasi, Ben mengunjungi kantor FBI untuk melaporkan hal itu, tetapi mereka dianggap memberikan informasi palsu, sehingga mereka pergi ke gedung arsip negara. Mereka bertemu dengan Dr. Abigail Chase, tetapi untuk hal ini mereka menggunakan nama palsu. Ben dan Riley mengunjungi arsip nasional untuk menginformasikan kalau akan ada orang yang mau mencuri dokumen deklarasi kemerdekaan. Ben dan Riley mengunjungi arsip nasional untuk menginformasikan kalau akan ada orang yang akan mencuri dokumentasi deklarasi kemerdekaan. Tetapi sebelumnya, kalau bisa mereka diperbolehkan, mereka ingin meminta waktu untuk mengecek bagian belakang deklarasi kemerdekaan. Ben menjelaskan alasan kenapa mereka ingin melihat bagian belakang deklarasi kemerdekaan, karena mereka percaya ada petunjuk peta yang disembunyikan di balik deklarasi itu. Tetapi Dr. Abigail mengatakan kalau di balik deklarasi itu hanya ada catatan tanggal dan tidak ada peta di sana. Ben kembali meyakinkan kalau peta itu ada di sana namun tidak terlihat. Mendengar itu, Dr. Abigail semakin tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ben. Dikarenakan mereka tidak berhasil untuk melihat sisi belakang deklarasi kemerdekaan, Ben melihat deklarasi dan kepikiran untuk mencuri juga deklarasi itu dari tempatnya. Tentu saja Riley berpikir kalau ini adalah ide yang buruk dan kalau ketahuan Ben pasti masuk penjara. Tetapi di sisi lain Ian si investor pasti akan mencuri duluan deklarasi itu. Jadi ya mereka berada di posisi yang sulit. Mereka harus melindungi deklarasi dengan cara mencurinya dan tidak ada pilihan lain. Riley mencoba meyakinkan Ben kalau ini tidak bisa dilakukan karena itu seperti mencuri monumen nasional. Mereka pasti gampang ketahuan. Riley mencoba meyakinkan Ben dengan membawa Ben ke perpustakaan nasional. Dia menunjukkan seluruh tata letak gedung arsip nasional, seperti perintah pembangunan gedung, jaringan telepon, air, dan saluran pembuangan semua ada kecuali cetak biru pembangunan. Lagi pula deklarasi itu pasti dikelilingi oleh para penjaga dan kamera CCTV. Kemudian banyak orang yang berada di sekitar deklarasi itu untuk melihatnya lebih dekat. Lalu di bawah kaca yang anti peluru ada sensor dan monitor panas yang akan menyala. Bahkan jika ada orang demam mendekati deklarasi itu, sensor pasti akan menyala. Kemudian Riley menjelaskan, sewaktu deklarasi itu tidak dipajang, dia akan diturunkan menuju brankas baja yang pastinya dilengkapi dengan kunci kombinasi. Tetapi dari keseluruhan keamanan yang dijelaskan Riley, Ben dengan santainya menunjukkan cara lain untuk mencuri deklarasi itu, yaitu melalui ruang pengawetan. Semua dokumen penting termasuk deklarasi kemerdekaan, dibersihkan, dibetulkan, dan dipertahankan keamanannya di ruangan itu. Disitulah waktu terbaik bagi mereka ataupun Ian si investor untuk mendapatkan celah mencuri deklarasi itu. Waktu yang tepat adalah saat perayaan akhir minggu di mana para penjaga mengalihkan perhatian ke orang-orang penting yang ada di acara itu. Mendengar itu, Riley menjadi yakin kalau pencurian itu bisa dilakukan. Riley memulai aksi mereka dengan cara mensabotase kamera di ruang pengawetan. Sementara di tempat lain, Ben mempelajari sistematis keamanan deklarasi dan setelahnya Ben membuat kartu pengenal palsu. Ben juga membuat suatu larutan kimia yang dapat meninggalkan bekas sidik jari. Kemudian Ben memasukkan pin ke dalam larutan kimia yang nantinya dikirim ke Dr. Abigail. Kita kembali ke Riley, dia sengaja menembakkan laser ke pengontrol suhu yang berada di deklarasi yang menyebabkan sensor menyala, sehingga Dr. Abigail pun dipanggil untuk memeriksa sensor panas yang mati di bingkai deklarasi, sehingga mereka harus memindahkan deklarasi ke ruang pengawetan untuk sensor panas yang mati didiagnosa dan diganti. Sementara itu di tempat lain, Ian si investor juga menyiapkan rencana untuk mencuri deklarasi kemerdekaan dengan timnya. Berbeda dengan Ben, sepertinya mereka akan melakukan cara yang kasar. Mereka menyiapkan senjata bahkan bom untuk merencanakan pencurian deklarasi. Di malam perayaan akhir minggu, Ben dan Riley melancarkan aksinya. Ben menyamar menjadi petugas gedung arsip sehingga dia bisa masuk tanpa harus diperiksa. Setelah masuk ke dalam gedung, Ben menuju toilet untuk mengganti pakaiannya menjadi lebih formal. Di tempat lain, Ian juga bersiap dengan timnya untuk mencuri deklarasi kemerdekaan. Mereka masuk melalui saluran bawah jalan raya.
Ben yang sekarang berada di acara perayaan menyapa Dr. Abigail, kemudian bertanya apakah dia sudah menerima pin pemberiannya. Di sela percakapan mereka, rekan kerja Dr. Abigail datang. Sepertinya rekan kerjanya ini tertarik dengan Dr. Abigail. Ben pun meninggalkan mereka dan melanjutkan aksinya dengan mengambil bekas sidik jari Dr. Abigail dari gelas yang sebelumnya dipegang Dr. Abigail. Di tempat lain, Ian juga sedang melancarkan aksi mereka. Mereka bekerja melalui daerah ruang bawah tanah gedung dan menyerang salah satu penjaga gedung. Riley juga berperan penting dalam pencurian ini. Dia mematikan kamera lorong yang akan dilalui Ben menuju ruangan pengawetan. Masalahnya sekarang adalah mereka harus mengetahui kombinasi password untuk masuk ke dalam ruangan itu yang sebelumnya sudah ada bekas sidik jari Dr. Abigail. Ada banyak kombinasi yang keluar di komputer Riley, namun semuanya ngaco. Untungnya Ben cukup mengetahui tentang sejarah Amerika yang mengingatkan dia tentang adanya Valley Forge yang merupakan titik balik dalam revolusi Amerika. Ian dan timnya yang tidak tahu kalau bukan hanya mereka yang mengincar deklarasi itu secara tidak sengaja mensabotase kamera sehingga Riley kehilangan visual dalam mengawasi Ben. Melihat situasi yang kacau, Ben nekat untuk membawa bingkai melewati lift, namun aksinya ketahuan oleh Ian yang juga sampai di lorong ruangan pengawetan. Kembali ke Dr. Abigail. Dia yang curiga dengan kehadiran Ben di perayaan menanyakan ke penerima tamu, apakah ada nama Ben di daftar tamu, yang ternyata tidak ada daftar nama Ben di tamu itu. Ben yang sekarang membawa gulungan deklarasi dikira mencuri replika gulungan di toko souvenir dan diminta untuk membayar. We take Visa. Di tempat lain, petugas keamanan gedung mendapati kalau ada aktivitas aneh di ruangan bawah tanah. Kemudian memberikan informasi kalau ada pembobolan di sana. Dr. Abigail melihat Ben keluar dari gedung dan mengikuti Ben ke minivan. Di saat yang bersamaan alarm gedung berbunyi dan Dr. Abigail pun berteriak karena melihat Ben memegang deklarasi kemerdekaan. Ian yang melihat dari kejauhan kalau Dr. Abigail memegang gulungan deklarasi mencuri Dr. Abigail dan membawanya pergi dari gedung arsip. Melihat itu, Ben gak bisa membiarkan hal itu begitu saja sehingga mereka mengejar mobil Ian untuk menyelamatkan Dr. Abigail. Untungnya Ben masih sempat menyelamatkan Dr. Abigail. Dr. Abigail yang masih panik mengatakan kalau mereka mendapatkan gulungan deklarasi itu. Tetapi ternyata yang didapatkan Ian adalah replika yang sementara yang asli ada di tangan Ben. Di gedung arsip, agen Peter meminta untuk seluruh tamu dan staf keamanan diperiksa dan dicatat identitasnya. Jika ada yang menolak akan ditahan, dan agen Peter juga bertanya ke seseorang agen apakah dia mendapatkan sesuatu. Agen itu berkata kalau sebelumnya seseorang pernah datang ke kantor FBI untuk memberitahukan mereka kalau akan ada yang mencuri deklarasi kemerdekaan. Namun mereka menganggap itu cuma lelucon belaka. Agen Peter pun menemukan kejanggalan di kejadian ini, mulai dari bekas peluru di bingkai, dan bertanya siapa yang menembak dan siapa yang mereka tembaki, juga kenapa pelaku ini tidak akur. Kemudian agen Peter kembali melihat rekaman. Di kamera diperlihatkan Ben yang berada di ruang souvenir. Karena Ben tidak termasuk di dalam daftar tamu, dia menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini. Take a right. What letters? Kita kembali ke Ben, sekarang mereka bingung harus kemana, dikarenakan dia sudah menjadi target pencarian. Bahkan alamat, identitas aslinya juga sudah ketahuan dari visa yang digunakannya sewaktu membayar toko souvenir. Awalnya Ben dan Riley sudah berencana untuk membawa gulungan itu kembali ke apartemennya. Mereka sudah mempersiapkan ruangan yang steril untuk meneliti deklarasi kemerdekaan. Dikarenakan tempatnya sudah tidak aman, Ben memutuskan untuk membawa deklarasi kembali ke rumah orang tuanya. Ben meminta surat Silence Dugots kepada ayahnya, di mana Silence Dugots itu adalah Ben Franklin, yang sewaktu berumur 15 tahun, dia menuliskan 14 surat rahasia kepada saudaranya dan berpura-pura sebagai duda dan memakai nama Silence Dugot. Tentu saja mendengar Ben membahas kembali harta karun itu, dia meminta Ben keluar dari rumahnya, karena harta ini menyebabkan aib bagi keluarga mereka, terutama nama belakang Gates. Namun Ben mengatakan ke ayahnya kalau dia sudah berhasil menemukan Charlotte, kapal yang mereka temukan di hamparan salju. Namun tidak ada harta di kapal itu, hanya petunjuk berbentuk pipa rokok. Itulah salah satu alasan yang membuat ayah Ben kesal karena semua petunjuk-petunjuk ini membawa mereka ke petunjuk-petunjuk lainnya dan bukan ke harta karun.
Ben membuka gulungan deklarasi kemerdekaan, kemudian mulai meneliti dan bereksperimen. Melihat apa yang dikerjakan Ben, ayahnya tidak tahu kalau itu adalah surat deklarasi. Ayahnya juga memberikan saran untuk memberikan panas supaya apa yang tersembunyi di balik surat itu bisa terlihat. Ada angka-angka yang muncul. Angka itu disebut dengan sandi Ottendorf. Dalam kasus ini, angka itu mengacu kepada surat Silence Dugot. Bisa jadi angka itu mengacu kepada nomor halaman, baris halaman, dan huruf di surat itu. Tetapi masalahnya, sekarang ayah Ben sudah mendonasikan surat itu ke Institut Franklin di Philadelphia. Ayahnya penasaran sebenarnya surat apa yang dibawa mereka, dan sewaktu dibuka, ayahnya terkejut karena mereka terutama anak-anaknya mencuri surat deklarasi kemerdekaan Amerika. Ayah Ben yang semakin marah dengan apa yang dilakukan Ben karena harta itu tidak pernah ada, ayahnya berkata kalau dia akan menyia-nyiakan hidupnya, mengikuti setiap petunjuk yang mengarah ke petunjuk-petunjuk lainnya. Karena ayahnya sendiri menghabiskan 20 tahun hidupnya mencari harta ini dan tidak mau anaknya melakukan hal yang sama. Dan sekarang malah Ben melibatkan ayahnya dalam hal ini. Sewaktu FBI datang ke rumah ayahnya sudah diikat dan mobil dibawa oleh Ben. Mereka menuju ke Philadelphia untuk melihat isi surat Benjamin Franklin. Tetapi karena sekarang mereka sudah menjadi buronan, Riley meminta seorang anak kecil untuk mencatat huruf di surat itu berdasarkan petunjuk yang mereka dapat. Ian yang juga mengetahui petunjuk itu juga berada di sana. Dia memperhatikan anak kecil yang mencatat kode itu dan mengetahui ada yang aneh dari anak kecil ini, kemudian mengikuti kemana perginya dia. Tetapi di sana sudah tidak ada lagi Riley karena Riley sudah mengetahui kalimat apa yang dibutuhkannya. Secara garis besar, surat itu mengarahkan mereka untuk pergi ke lonceng Liberty. Sekarang mereka harus melihat bayangan yang menyeberang di depan Bell Liberty, tetapi mereka harus tahu dulu jam berapa bayangan itu mengarah. Ben ingat kalau di uang $100 ada ukiran gedung Independence yang memperlihatkan jam di gedung itu. Almost 3. Di tempat lain, Ian merayu anak yang tadi dia temui dengan memberikan uang supaya anak itu memberitahukan siapa yang menyuruh dia dan apa yang dilakukannya di dalam gedung itu. Kemudian dia memberikan kertas yang dicatat berisikan kalimat STOW. Mereka kemudian mencari tahu kalau kalimat itu adalah lonceng di Liberty. Ben dan timnya nekat menyelinap masuk ke dalam gedung Independence, sementara Ian berada di tempat lonceng berada. Tetapi Ian menyadari kalau mereka berada di tempat yang salah. Ben yang sudah melihat bayangan mengarah ke sebuah dinding batu bata, menghampiri dinding itu dan melihat kalau ada logo Freemason di sana, kemudian membongkar batu bata itu. Di dalam batu bata itu berisikan kacamata yang sewaktu dipakai, kacamata itu memperlihatkan petunjuk lain di surat deklarasi kemerdekaan. Tetapi Ben menyadari kalau anak buah dari Ian juga berada di Philadelphia, sehingga mereka sekarang harus menyebar untuk mengalihkan anak buah Ian. Sayangnya deklarasi berhasil direbut oleh Ian dan Ben juga ketangkap oleh agen FBI. Ben diinterogasi oleh agen dan menjelaskan kalau deklarasi itu dicuri oleh Ian dan sewaktu dia menjelaskan, Ben melihat sesuatu dari kacamata yang baru dia temukan. Sewaktu Ben diinterogasi, ponselnya berdering dan itu dari Ian. Dia ingin bertemu dengan Ben di penerbangan USS Intrepid. Dia memerlukan kacamata yang ditemukan Ben dan juga tahu kalau FBI mendengarkan percakapan mereka. Jadi kalau FBI mau deklarasi itu selamat, mereka harus membiarkan Ben bertemu dengannya dalam keadaan sendirian. Keesokan harinya Ben datang ke bandara untuk bertemu dengan Ian, tetapi Ian sudah menyiapkan siasat karena dia tahu kalau Ben pasti diawasi oleh FBI. Salah satu anak buah Ian mengganggu komunikasi antara Ben dan FBI. Kemudian Ben diarahkan untuk ke tepi gedung, kemudian Ben lompat dan di bawah laut sudah ada anak buah Ian yang sudah membantunya menyelam. Ternyata seluruh rangkaian kejadian ini adalah ide dari Dr. Abigail, supaya mereka bisa berkomunikasi dengan Ben. Jadi mau nggak mau untuk saat ini mereka harus bekerja sama dengan Ian. Sambil berbicara dengan Ben, Riley melacak posisi ponsel yang dipakai Ben. Dr. Abigail juga berjanji ke Ian kalau Ben bisa membawanya ke tempat harta karun itu berada.
Ian yang sudah mempersiapkan kejutan untuk Ben jika sewaktu-waktu Ben membelot dan menyerahkannya ke FBI. Break our deal, the FBI will be only a few minutes behind you. Melihat ayahnya disekap, mau nggak mau Ben harus membawa Ian ke harta karun itu berada. Sekarang mereka berada di sebuah gereja. Dari petunjuk yang didapat, mereka menuju ruang bawah tanah gereja yang di sana sudah ada logo Freemason. Anak buah Ian membongkar tempat itu dan di dalamnya ada terowongan, sehingga mereka harus memasuki terowongan itu untuk menuju ruang bawah tanah gereja. Mereka bertaruh nyawa untuk bisa sampai ke sana dan sewaktu sampai di bawah mereka tidak menemukan apapun. Hanya ada jalan buntu di sana, tetapi Ian masih tidak percaya dengan situasi ini. Dia berpikir kalau Ben sengaja membawa mereka ke jalan buntu. Ian masih berpikir kalau Ben masih mengetahui di mana harta itu berada dan mengancam akan menembak ayahnya kalau tidak memberitahukan di mana lokasi sebenarnya harta itu berada. Melihat situasi ini, ayah Ben pun menjelaskan kalau dulu di kuil Raja Salomon ada tangga spiral yang harus mereka lalui menuju cahaya kebenaran. Seperti yang baru mereka jalani sewaktu menuju ke bawah gereja. Mereka harus pergi ke gereja tua di Boston, di mana Thomas Newton menggantung lentera di menara. Di bawah tangga spiral menara, disitulah mereka harus mencari harta itu. It's gonna be okay, Riley. Namun tetap saja Ian meninggalkan mereka di bawah gereja untuk menikmati harta itu sendiri. Ben dan ayahnya selama ini sudah bersekongkol untuk memberikan petunjuk palsu kepada Ian. Di balik tembok jalan buntu itu tersimpan pintu rahasia dan sewaktu pintu rahasia dibuka, sayangnya lagi-lagi mereka mendapati ruangan dalam keadaan kosong, tidak ada apapun di sana. Terlihat wajah kecewa di Ben. Ayah Ben mencoba menguatkan anaknya dan tidak perlu membuktikan apapun lagi. Karena apa yang dicari keluarganya selama ini benar adanya, dan Ben sudah membuktikan kalau benar harta itu ada namun sekarang sudah dipindahkan ataupun sudah dijarah. Ben bisa menerima keadaan ini, namun sekarang mereka harus menemui jalan keluar dari bawah gereja. Ben melihat ada beberapa simbol di dinding dan satu simbol harus dilengkapi menggunakan pipa yang mereka temukan di kapal. Sebuah pintu terbuka dan sewaktu mereka memasuki ruangan itu, Ben menghubungi agen Peter yang selama ini juga garis keturunan dari kesatria Templar dan bagian dari organisasi Freemason. Sama seperti yang dikisahkan sejarah, harta ini tidak bisa dimiliki oleh satu orang saja. Jadi Ben memutuskan untuk memberikan harta itu supaya diletakkan di museum. Dan juga yang paling penting, nama keluarga Gates dibersihkan dan para penemu harta ini adalah keluarga Gates. Setelahnya, mereka semua harus dilepaskan dari jeratan hukum. Namun agen berkata harus ada orang yang dipenjarakan dari semua kejadian ini, sehingga target yang akan dijebloskan ke penjara adalah Ian. Keluarga Gates, Riley, dan juga Dr. Abigail mendapatkan bagian dari penemuan harta itu. Riley membeli mobil impiannya dan Gates membeli rumah dari bagiannya.